siapa yang saya dapatkan minuman keras, siapa yang saya dapatkan membawa minuman keras, maka saya langsung hukum. Maka orang-orang saat itu berhati-hati kalau mau minum, kalau mau bawa minuman keras. Kalau ketahuan Khalifah Umar, maka langsung diberikan hukuman. Begitu dia bawa minuman keras, tiba-tiba dia berpapasan dengan Umar bin Khattab. Matilah saya, Khalifah di depan. Tapi memang dia sudah mensiasati keadaan. Dia beli minuman keras, botolnya sudah diganti dengan botol biasa. Supaya apa? Supaya bisa mengelabui. Akhirnya begitu sudah berpapasan dengan Umar, dekat dengan Umar, sebenarnya dia dilihat oleh Umar, ini bukan minuman keras, botolnya botol biasa. Tidak ditegur. Tapi karena orang itu kalau bersalah, gemetar dia dekat Umar. Biasanya kalau orang salah, ketemu dengan polisi, tidak ada STNK, biasanya polisi itu tahu bahwa orang ini ya tidak begini. Ada. Umar lihat kenapa orang ini gemetar. Akhirnya Umar tanya, kenapa kamu gemetar? Jangan-jangan yang kamu bawa itu minuman. Jangan-jangan yang kamu bawa minuman keras. Matilah saya. Akhirnya pada saat itu, Bapak Ibu, orang ini berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, kalaulah minuman yang saya bawa ini berubah menjadi air tawar, saya tidak akan minum selama-lamanya. Akhirnya Umar periksa. Coba saya lihat. Begitu dilihat Umar diperiksa, ternyata menjadi tawar. Kalau mau dipikirkan dengan akal seperti ini susah. Bagaimana bisa? Atau saya kasih contoh yang lain. Tidak semua persoalan agama mukjizat yang diberikan oleh Nabi dan Rasul mampu kita pikirkan dengan akal. Contoh, waktu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, ketika Ibrahim sudah menghina Tuhan mereka, lalu Raja Namrus mengatakan bakar Nabi Ibrahim. Ketika dibakar Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kata Allah, kuni, ini dari kata kun, jadilah. Bardan, dingin, jadilah dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Ini kira-kira kalau mau dipikirkan juga dengan akal, mana bisa ini api yang berkobar begitu Ibrahim masuk kedinginan di dalam. Tapi jangan juga nanti coba-coba ayat ini bikin api unggun, lalu jana bardan wa salaman, baru sebut namanya, begitu masuk langsung gosong. Ya, namanya mukjizat, ya benar. Tak bisa dibikin dengan. Ini contoh. Atau saya kasih contoh lain. Begitu Nabi Musa alaihissalam diburu oleh tentara Fir'aun dan Fir'aun sendiri, kata Nabi Musa, mati kita ini. Kenapa? Di belakang kita Fir'aun dengan bala tentaranya sudah mau sampai dengan kita. Akhirnya Musa mengatakan, ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu. Bagaimana saya menyelamatkan
umatku ini? Bagaimana saya menyelamatkan Bani Israel? Kata Allah dalam Al-Quran, Musa, pukulkan tongkatmu. Tiba-tiba lautan itu terbelah. Terbelah itu bahasanya dalam tafsir terbelah beberapa bagian sesuai dengan berapa orang kelompok itu mau keluar. Bukan cuma belahnya satu, ada berapa belahan. Begitu umatnya Nabi Musa lewat, kering airnya. Begitu Fir'aun masuk, dia tenggelam dengan bala tentara. Ini kalau mau dipikirkan dengan akal, mana bisa? Lautan ini terbelah, lalu kering, dijalani, di sebelahnya air, di sini kering. Inilah mukjizat. Begitulah kalau kita ini mau memahami Isra dan Mi'raj. Jemaah yang berbahagia, saya coba-coba berdiri ya, supaya saya lihat juga di belakang. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada dua peristiwa. Yang pertama Isra. Isra ini perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan ini di zamannya Rasulullah, mereka itu kalau berangkat ke sana 1 bulan berangkat, 1 bulan kembali dengan kendaraan yang paling bagus. 1 bulan berangkat, 1 bulan kembali, 2 bulan PP. Tiba-tiba datang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, tadi malam saya dari Masjidil Aqsa di Palestina. Kira-kira menurut kalau kita hadir saat itu, apakah kita percaya apa yang disampaikan Nabi? Jangan-jangan kita termasuk barisannya Abu Jahal. Tidak ada yang percaya, Pak. Orang berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan, tiba-tiba Nabi datang menyampaikan tadi malam saya dari sana, belum berangkat naik. Makanya ketika Abu Jahal bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, adakah berita Tuhan hari ini? Ada, kata Rasulullah. Apa itu? Tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa. Hari ini, subuh ini, pagi ini kamu sudah ada di Mekah? Iya. Saat itu Abu Jahal tidak mau langsung mengatakan saya tidak percaya. Strateginya Abu Jahal, kalau saya mendustakan Muhammad sekarang, cuma saya saja yang mendustakan. Akhirnya otaknya Abu Jahal berpikir, bagaimana kalau kira-kira saya panggil orang-orang Mekah, bagaimana kalau saya panggil semua orang-orang Quraisy mendengarkan cerita Muhammad, maukah kamu sampaikan seperti apa yang kamu sampaikan kepada saya? Kata Nabi Muhammad, iya saya sampaikan. Kelilinglah Abu Jahal panggil orang, semua hadir mendengarkan ceramah Isra Mi'raj, penceramahnya Muhammad. Jadi panitia Isra Mi'raj pertama itu Abu Jahal. Dia yang pertama panggil orang, semua kumpul di dekat Ka'bah. Akhirnya hadirlah semua orang-orang Mekah. Karena yang panggil ini tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Abu Jahal. Dan yang hadir pada saat itu bukan cuma orang kafir saja, bukan cuma orang kafir, orang Quraisy yang tidak beriman, yang beriman pun hadir karena Nabi ada di sebelahnya Abu Jahal. Maka naiklah Nabi di atas bukit yang namanya Abi Kubais. Ini bukit ini dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Dulu itu antara Safa Marwah itu dengan Ka'bah, di antaranya itu ada bukit yang bernama Bukit Abi Kubais. Biasanya di situ dipakai untuk mengumumkan kalau ada
ada serangan yang mau menyerang Mekah. Di sana itu diumumkan. Ada yang berdiri di atasnya lalu diumumkan. Kalau ada tokoh-tokoh yang meninggal diumumkan di situ. Dulu kan belum ada mic ya, belum ada pengeras suara, makanya dia naik di situ. Disitulah Muhammad naik lalu menyampaikan, kata Abu Jahal, Muhammad, apa yang kamu sampaikan saya tadi, sampaikanlah kepada orang-orang Mekah ini. Bicaralah Rasulullah, tadi malam saya dari Masjidil Aqsa di Palestina. Begitu Nabi mengatakan itu, langsung banyak yang tepuk tangan. Wah, tepuk tangan tanda tidak percaya. Ada juga di antara mereka yang menurut sejarah dia pegang kepalanya, mendengarkan ceritanya Nabi yang tidak masuk akal ini. Dia pegang kepalanya. Kenapa? Rasanya mau pecah kepala saya ini mendengar Muhammad cerita begitu. Tapi di satu sisi, inilah orang mulai dari kecil saya sama-sama dengan dia, tidak pernah dia berkata bohong. Inilah yang membuat mau pecah kepalanya dikit. Kenapa? Di satu sisi orang yang tidak pernah berbicara tidak benar, tidak pernah dia berbohong. Tiba-tiba dia menyampaikan juga sesuatu yang tidak masuk akal. Akhirnya yang hadir saat itu, yang setengah imannya langsung keluar lagi. Yang kafir bertambah kekafirannya. Masya Allah. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, sukses acara saya hari ini. Tamatlah Muhammad hari ini. Tamatlah agamanya Muhammad hari ini. Tinggal Abu Jahal mengatakan kepada anggota pembesar Quraisy, tinggal satu orang lagi yang perlu kita temui. Kalau orang itu mengatakan tidak percaya, maka habislah sampai di sini agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa Abu Jahal yang mau kita temui? Abu Bakar. Datanglah Abu Jahal dengan pembesar Quraisy menemui Abu Bakar. Betul, Abu Bakar ada di luar Mekah di kebunnya. Itu datang mereka, Abu Jahal dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluar kau, keluar. Begitu Abu Bakar keluar, lihat Abu Jahal dan semua terganggu. Ada apa Abu Jahal? Kenapa kalian rame-rame ke kebun saya? Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, sahabatmu, temanmu sekarang ada di dekat Ka'bah, menyampaikan tadi malam dia dari Masjidil Aqsa di Palestina. Bahkan lebih itu dia menceritakan naik ke langit pertama, kedua, ketiga, naik lagi, naik ketujuh, bahkan sampai naik lagi di atasnya langit ketujuh, ke Rabbul Ahdan Mustawa, ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, kembali lagi ke Mekah. Tidak cukup satu malam. Abu Jahal begitu dengar ceritanya Abu Bakar, dengar ceritanya Abu Jahal, apa jawabannya Abu Bakar? Dua, kalau saya lihat dalam hadis jawabannya. Yang pertama dia mengatakan, wahai Abu Jahal, kalaulah saya percaya wahyu itu turun ke bumi untuk Rasulullah disampaikan kepada Muhammad, saya percaya, maka saya lebih percaya kalau Muhammad naik ke atas lagi. Abu Bakar susah, kata Abu Jahal, susah dipengaruhi orang ini. Ada satu lagi jawabannya Abu Bakar saat itu yang membuat orang-orang Quraisy dan Abu Jahal tidak bisa lagi ngomong. Apa itu? Hai Abu Jahal, andai kata seumpamanya, ini hadisnya bunyinya, andai kata seumpamanya tembok yang saya lihat, kata Abu Bakar, tembok ini warnanya apa ini? Hijau. Kalau saya lihat tembok ini warnanya hijau, lalu datang Muhammad, bukan Abu Bakar, warnanya putih, lebih baik saya salahkan mataku
ketimbang saya salahkan pendapatnya Muhammad. Masya Allah, langsung balik kanan Abu Jahal, tak bisa dipengaruhi. Maka disitulah sampai Abu Bakar ditambah gelarnya oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, karena dialah imannya Abu Bakar itu tidak main-main. Suatu hari pernah Rasulullah mengatakan, "Lau mudhinu imanu Abu Bakar." Andai kata mau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Ternyata begitu mereka sudah pergi, Abu Bakar, disinilah perannya Abu Bakar membalikkan keadaan. Yang ada dekat Baitullah, dekat Ka'bah, yang mendengarkan Nabi, yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Itu perannya Abu Bakar. Maka larilah Abu Bakar ke Mekah, dekatnya Baitullah, tempatnya Nabi menyampaikan peristiwa yang dialami malam. Dari jauh begitu Abu Bakar datang, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Orang-orang dengar siapa yang teriak dari jauh di belakang ini. Begitu mereka lihat, ternyata Abu Bakar yang datang. Datang Abu Bakar menyerobot di tengah kerumunan banyak orang-orang Mekah. Lalu dia mengatakan, "Muhammad, Muhammad, betulkah engkau dari Masjidil Aqsa di Palestina? Betulkah engkau dari langit?" Kata Nabi, "Betul Abu Bakar." Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya percaya engkau Muhammad." Sudah mulai goyang imannya orang-orang pada saat itu. Karena salah satu tokoh yang disegani, salah satu tokoh yang dipercaya orang-orang Mekah adalah Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar mengatakan, "Saya percaya apa yang kamu sampaikan Muhammad," maka mulailah orang-orang lain, "Apa betul ya?" Sudah mulai. Akhirnya Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk membuktikan hal ini, bolehkah saya minta tolong dijelaskan?" "Apa Abu Bakar?" "Tolong dijelaskan. Saya tahu yang hadir di sini, orang-orang Quraisy di sini sudah banyak yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mereka bawa dagangan ke sana, mereka menjual di sana sampai di Palestina. Maka oleh karena itu saya mau bertanya, bagaimana modelnya Palestina? Bagaimana pasarnya? Bagaimana masjidnya? Bagaimana warnanya? Berapa tiangnya? Berapa pintunya?" Wow, Nabi terdiam, keringat dingin mendengarkan pertanyaannya Abu Bakar. Karena Nabi itu pergi ke sana tidak menghitung tiang. Akhirnya Nabi berdoa, "Ya Allah, kalau sampai tidak bisa saya jawab pertanyaan Abu Bakar ini, maka banyak orang yang tidak percaya agama." Akhirnya turunlah. Ini ada perintah, ada yang mengatakan malaikat Jibril mengepakkan sayapnya memperlihatkan gambarnya Masjidil Aqsa dan semua yang ada di Palestina dilihat oleh Rasulullah di depannya pada saat yang begitu. Akhirnya Nabi mengatakan, Masjidil Aqsa pasarnya begini, jalanannya modelnya begini, masjidnya warnanya begini, tiangnya sekian, pintunya sekian. Dijelaskan semua oleh Nabi secara terang-terangan. Dan setiap Nabi menjelaskan ciri-cirinya Palestina dan Masjidil Aqsa, di antara mereka ada langsung yang mengatakan, "Betul kamu Muhammad," karena mereka sudah pernah ke sana. Setiap Nabi menjelaskan detail-detailnya di sana, ada lagi yang mengatakan, "Betul kamu Muhammad, betul kamu Muhammad," karena mereka tahu Muhammad tidak pernah ke sana. Maka mulailah banyak yang percaya. Ada lagi yang bertanya, "Muhammad, ya, ini ada rombongan yang sudah berangkat
1 bulan lebih, tidak lama lagi sampai di Mekah. Rombongan pedagang ini, apakah Muhammad ketemu di jalan? Kata Nabi, saya ketemu. Nah, inilah bukti terakhir yang disampaikan oleh Nabi. Saya ketemu pedagang itu. Bahkan ketika saya ketemu, ada di antara untanya mereka yang hilang. Lalu saya sampaikan, untamu ada yang hilang, ada di lembah bulan, ada lembah ini namanya. Bahkan saya lihat dalam rombongan itu ada unta warna putih, lalu di lehernya ada berkalung warna merah. Wah, ini jelas ini penyampaiannya Rasulullah. Kapan dia datang? Insya Allah kalau tidak ada halangan 2 hari lagi. 2 hari kemudian semua penduduk Mekah, anak-anak sampai orang tua menunggu di luar kota datangnya pedagang ini. Begitu sampai pedagang, mereka tanya, betulkah ada unta kamu yang hilang? Betul. Siapa yang sampaikan kepada sementara kita ini baru tiba? Dan pada saat hilang unta kami, ada suara yang menyampaikan bahwa unta kita itu hilang di lembah ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi mereka tidak lihat Rasulullah. Terus ada lagi yang bertanya, betulkah ada unta kalian warna putih, di lehernya ada warna merah? Betul. Siapa yang sampaikan? Kami ini baru tiba. Dan tidak ada rombongan kami yang duluan untuk menyampaikan bahwa kami tiba. Kami bersama-sama semua. Akhirnya semua penduduk Mekah mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat perannya luar biasa. Jemaah yang berbahagia, kalau saya cerita ini Mi'rajnya naik langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dengan Yahya, naik langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, naik langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, naik ke langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, naik ke langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, dan begitu naik ke langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Begitu Nabi naik ke atas ketemu dengan Allah, diberikan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kira-kira Pak, kalau perintah ini 50 sampai kepada kita bagaimana kira-kira? Yang 5 saja ini susahnya kita. Begitu turun Nabi terima 50, Nabi terima. Begitu turun langit ke-6 ketemu Musa. Apa yang diberikan Tuhanmu kepada Muhammad? Perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Musa, kembali kamu kepada Tuhan. Kembali Muhammad. Kenapa? Umatku besar, umatku panjang umurnya. Tapi sholat cuma 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, susahnya dia lakukan. Apalagi 50. Umatmu itu kecil, pendek umurnya. Kembalilah Rasulullah tawar menawar, akhirnya yang jadi iman. Jemaah yang berbahagia, ini karena sudah setengah 10, saya coba ambil hikmahnya saja. Jemaah, peristiwa ini ada satu hal yang penting perlu kita pahami, bahwa dalam peristiwa ini Allah perintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali Bapak Ibu meremehkan melaksanakan sholat. Jadi saudara-saudara kita di luar ini banyak sekali yang meremehkan sholat. Seakan-akan kalau tidak sholat biasa saja. Seakan-akan kalau tidak sholat tidak masalah. Lebih dia takut kalau mencuri, berzina,
melakukan makan riba daripada tidak sholat. Padahal sholat itu jauh lebih banyak dosanya ketimbang makan. Kenapa saya katakan demikian? Jamaah, sholat itu penentu barometer. Fa in saluhan saluha sa'iru amali. Jika sholatnya bagus, maka yang lainnya amalnya itu menjadi bagus. Fa in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, maka amal yang lain fasadat sa'iru amali, yang lainnya itu juga menjadi rusak. Percuma kita ini yang lainnya bagus, hajinya bagus, puasanya bagus, tapi tidak sholat, rusak semua. Siapa yang katakan ini? Rasulullah sendiri. Maka oleh karena itu jamaah yang berbahagia, perbaikilah sholat. Kata Nabi, man hafaza sholawatil khamsi, siapa di antara kalian yang menjaga sholat 5 waktunya, siapa di antara kalian yang pelihara sholat 5 waktunya, dia perbaiki sholat 5 waktunya. Ada 3 yang disampaikan Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, kanat lahu nurullah, maka baginya diberikan cahaya oleh Allah. Cahaya ini bagaimana kalau tidak masuk di kuburan nanti, masuk di alam barzakh, kalau tidak ada cahaya, apa yang bisa kita lakukan? Maka selamatkan diri kita. Maka Nabi di sini mengatakan, siapa yang pelihara sholatnya, ini pelihara sholat, pengertiannya besar. Ya. Siapa yang pelihara sholatnya, yang memperbagus sholat. Nih, kalau bagus sholat itu sebenarnya ada 3 bagian kalau dianggap bagus sholat kita. Sholat seseorang dianggap bagus kalau memiliki 3 bagian ini. Yang pertama, perbaiki pelaksanaannya. Nah, kalau memperbaiki pelaksanaannya ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, memperbaiki bacaannya. Yang kedua, memperbaiki gerakannya. Yang ketiga, memperbaiki konsentrasinya. Pertama, memperbaiki bacaan. Kalau mau bagus sholat kita, ini kuncinya yang pertama, perbaiki pelaksanaan. Perbaiki pelaksanaannya, yang pertama, perbagus bacaan. Yang kedua, perbaiki gerakan. Ini biasanya kalau kita sholat mulai dekat ya, Allah. Ini takbir Pak, mengangkat tangan ini kalau dalam hadis cuma 2 modelnya saja. Nah, cuma 2 model saja mengangkat tangan. Yang pertama hadisnya min usunaini, rata dengan daun telinga. Allahu Akbar. Yang kedua hadisnya mankibaihi, rata kedua pundak. Allahu Akbar. Cuma 2 saja. Kalau ada yang melakukan lain daripada 2 ini, tidak ada perintahnya dari Rasulullah. Allah. Perintahnya 1, yang kedua batal. Yang mana bagus? Semuanya bagus, boleh. Allah. Boleh. Nah, cuma kalau menaruh ke sini, menaruhnya ke sini, itu hadisnya cuma 3 saja. Yang pertama 1, yang kedua rata dengan ini 2, yang ketiga agak masuk ke dalam sedikit. Cuma 3 saja. 1, 2, 3. Saya sholat di mana itu? Allahu Akbar.
boleh. Tidak ada perintah. Jadi ini gerakan. Jangan dimainkan gerakan. Terus posisinya ini agak banyak kalau dalam hadis Nabi. Pertama, kalau pendapatnya Imam Syafi'i, baina sadri wa surrati, antara dada dengan pusat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Antara pusat dan dada. Ada juga pengikutnya Imam Syafi'i sebagian di atas. Ada juga di atas dada. Bolehkah di atas dada? Boleh. Ini ada hadisnya. Pas di atas pusat, di bawah pusat. Ada juga yang lepas. Semuanya boleh. Kalau bapak pergi ke Mekah atau umrah haji, itu ketemu semuanya modelnya seperti ini. Allahu Akbar, lepas. Jadi biasanya daerah-daerah Maroko itu semua begini mendapat. Jadi mengangkat tangan saja ini harus tidak perbaiki. Allahu Akbar. Allahu Akbar mengangkat ini kalau dalam kitab As-Sabuni, kitab Tafsirul Ayatul Ahkam karangannya As-Sabuni, itu ada 4. Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. 1. Yang kedua, ketika mau ruku, minal jinnati wan nas, Allah, naik lagi. Ya, ini mengangkat tangan Pak. Menurut kita itu biasa, tapi itu mempengaruhi pokok pahala sholat. Jadi Allah mau turun, Allah. 2. Yang ketiga, ketika i'tidal kembali, Sami'allahu liman hamidah, naik lagi. Mau begini, mau begini. Ya, sama dengan naiknya seperti takbir. Sami'allahu liman hamidah. Sudah berapa? 3. Yang keempat, ketika bangun dari tahiyat awal, biasanya zuhur, asar, maghrib, isya. Dan dua tasyahud. Ketika tasyahud awal naik, Allah, naik lagi ke atas. Jangan langsung begini, tapi naikkan dulu ini. Ini yang 4. Angkat tangan. Perbaiki gerakan, perbaiki bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, sunnah hukumnya membaca Al-Fatihah itu dipotong-potong. Sunnah berarti pahalanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Potong. Ar-Rahmanir-Rahim. Potong. Karena ada juga yang baca Fatihah itu mulai Al-Fatihah sampai Al-Fatihah tidak pernah direm. Bolehkah? Tidak pernah direm. Boleh. Yang penting baca Al-Fatihah, tapi pahalanya kurang. Karena kalau dipotong-potong hukumnya sunnah. Biasanya Pak, orang itu banyak yang malam, apalagi kalau bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan biasanya kalau tarawih imamnya itu cepat, banyak jamaahnya. Di mana sholat? Di sana. Bagaimana keadaannya? Bagus. Imamnya kalau baca Fatihah sekali nafas. Oh, senang orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, senang betul. Anak-anak maju terus. Tapi ketika lama imamnya itu lama betul, baru takbir Allahu Akbar. Kata ibu itu sama malam lagi kita pulang dulu. Baru takbir sudah 1 menit. Orang senang kalau cepat,
Tapi ingat, ada pesan guru, saya masih ingat waktu di pesantren, tidak akan kamu rasakan nikmatnya sholat selama engkau sholat masih cepat-cepat. Dan ingat, ada juga kata Nabi, banyak orang yang tarawih tidak ada yang didapat kecuali habis saja. Ini yang perlu diperhatikan. Boleh cepat, tetapi tumakninah tetap ada. Boleh bacaan cepat, tetapi makhrajul huruf dan bacaan bagus. Boleh. Dan dilarang kalau bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Boleh. Yang penting bacaannya bagus. Yang bahaya kayak begini. Ya. Jadi perbaiki bacaan, perbaiki gerakan, perbaiki konsentrasi. Sholat dengan baik, Pak. Ini namanya kematian. Dalam kematian itu Allah rahasiakan 3 di dalamnya. Yang pertama, Allah rahasiakan waktunya. Kalau dia tahu mertuanya mau meninggal, tidak mungkin dia mau ceramah di sini. Dada, kalau kita ini tahu waktunya kita meninggal, maka banyaklah orang tidak mempersiapkan dirinya karena mereka tidak tahu kapan meninggalnya. Yang kedua, Allah rahasiakan tempatnya. Tempatnya di mana kita tidak tahu. Ada tetangga saya pulang ke Sulawesi, mau lihat orang tuanya yang sakit. Begitu tiba di sana, dia yang meninggal dunia. Padahal tujuannya membesuk orang tua yang sakit. Begitu sampai di sana, malah dia yang meninggal dunia. Masya Allah. Kalaulah dia tahu di sana dia meninggal, tak berangkat dia. Tak ada yang tahu. Yang ketiga, Allah rahasiakan sebabnya, penyebabnya kematian kita. Cuma kita ini berharap mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan iman, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan berzikir. Itu yang luar biasa. Banyak teman kita yang meninggal dunia luar biasa. Ini bicara meninggalnya dalam keadaan sholat. Teman saya di goa selesai sholat subuh, dia sholat subuh, Allahu Akbar, begitu iktidal langsung jatuh meninggal dunia. Indahnya kematian seperti ini, dalam keadaan sholat, dalam keadaan berwudu, dalam rumahnya Allah, dalam masjid, dalam keadaan berzikir. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan. Ada juga saya lihat di YouTube, sementara ceramah, sementara khutbah, begitu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung jatuh. Karena saya juga berdoa, mudah-mudahan saya ini meninggal juga dalam keadaan berceramah. Tapi tidak usah malam ini. Tidak ada yang membolehkan kita manfaatkan waktu kita kalau masih diberikan oleh Allah. Perbaiki sholat kita. Kata Rasulullah, siapa yang pelihara sholatnya, kanat lahu nura wa burhana. Karena itu bukti bahwa kita ini Islam, bukti kalau kita ini bertakwa, bukti kalau kita cinta kepada Allah, bukti kalau kita mengikuti Rasulullah. Kanat lahu nura. Apa lagi? Siapa yang pelihara sholat di waktunya akan diselamatkan oleh Allah. Itulah kuncinya, ya, meninggalkan sholat. Ya, jemaah yang berbahagia. Ini saja barangkali yang saya sampaikan 1 jam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memperhatikan oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga apa yang dijanjikan oleh Nabi bahwa orang yang pelihara sholatnya akan mendapatkan cahaya, bukti, dan yang ketiga keselamatan di hari kiamat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.